Kasih Pai. Amin. Ibu Rika. Selamat salam juga. Shalom Abuna. Salam Dani. Shalom Selamat Bapak pagi Ibu Abuna yang Abuna. terkasih. Salam Abuna, Abuni. Selamat pagi. Selamat pagi Abuna. Selamat pagi juga Bu. Saya melihat wajah-wajahnya ini cerah-cerah ceria semua. Habis baru aja terima gaji kayaknya ya. Iya. Gaji ke-14 nih Abuna. Haleluya, gaji ke-14. Wah, ini istilah baru ini. Saya persilakan amin Pak Jusman. Kalau ada ke-14 pasti ada ke-15 sampai ada yang ke-11. Amin. Karena hidup orang percaya akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan ya. Amin. Kita bicara berkat kan nggak cuma sekedar bicara mengenai materi, tapi juga berkat kesehatan. Betul Bapak Ibu? Ya, itu yang paling utama. Apalagi Amin. ya kata Pak Mardani yang utama supaya Pak Mardani sama Bu Sekar dan juga Bapak Ibu lainnya juga bisa jalan-jalan ya kan? Iya. Pak Mardani itu deh Pekanbaru Medan, Medan Pekanbaru, Pekanbaru Medan, Medan Pekanbaru. Ya, berkat apa lagi? Ada berkat keturunan seperti Pak Jusman dan Bu Nancy ini. Wah. Ya, ini hari kedua dengan senyum yang berbeda saya lihat di BW. Bener Abuna. Iya. Kelihatan kali. Iya, senyumnya sudah senyum Opung Hizkia kayaknya ya. Iya, opungnya Hizkia sekarang. Iya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Ya kita punya Tuhan yang apa Pak Ibu? Gimana jempolnya? Baik. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Kasih tos bersama supaya Tuhan Yesus buka kamera, bisa buka kamera dan kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, bagaimana kalau saya katakan begini? Ketika Tuhan ambil bagian untuk berperang ganti kita, percayakah saudara bahwa ketika Tuhan berperang, kelebihan orang percaya adalah justru kita akan mengumpulkan berkat di balik peperangan yang Tuhan kerjakan. Yang percaya katakan amin, yang setengah percaya juga harus katakan amin ya, supaya sama-sama percaya. Jadi kalau misalnya yang lain susah-susah payah harus melakukan ini itu, kalau kita langsung diberikan semua hal yang exact dan esensial. Artinya apa? Artinya adalah ingredients yang utama, bahan-bahan yang utama, yang menentukan kualitas sebuah produk ibaratnya gitu. Jadi di dalam kekristenan memang dibutuhkan yang namanya ketaatan, ketertundukan diri ya, siap mau merendahkan diri dan bayar harga ya. Karena dibalik ketika kita mau untuk taat sama seperti ketika Tuhan hanya bilang ketika kamu menghadapi ini kamu cukup diam. Tuhan akan berperang ganti kamu dan di saat Tuhan berperang kita justru mengais berkat. Hari ini kita akan kuak kebenarannya ya. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Kita satu di dalam doa, siapkan Alkitabnya, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Jangan tutup kamera ya, Abuna sarankan sama seperti Kak Alden, Kak Talia juga buka kamera ya. Supaya tidak tergoda untuk tidur lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa semuanya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami pahami akan membuat kami bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami menguasai setiap hal yang akan kami hadapi, termasuk juga hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Engkau masih memberikan kepada kami kecukupan dan pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Katakan amin Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Dan kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Kita mau praktekkan nih seperti yang biasa kita lakukan.
Yosafat itu langsung memanggil setiap imam Lewi dan juga Bani Kehat dan Bani Korah untuk memimpin menaikkan pujian penyembahan dengan suara nyaring. Di balik itu kemarin kita sudah belajar ada apa? Ada satu pergerakan kuasa Allah yang langsung melakukan penggerebekan, istilahnya penghadangan ya. Kemarin sudah dibahas. Nah, hari ini kita mau percaya ada kuasa mujizat kesembuhan di balik pujian kita. Ada kuasa pemulihan finansial atau keuangan yang sedang kita hadapi dalam pergumulan hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin dong di tempat Bapak Ibu, jangan sampai bengong ya. Lalu kemudian kita percaya ada di balik pujian ini ada mujizat pemulihan keluarga. Ada mujizat damai sejahtera ya. Dan ada mujizat jalan keluar. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Oke, kita mau sama-sama naikkan pujian berikut ini. Mari kita memuji Tuhan sampai kita mendengar suara kita sendiri. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
tangan kita sama-sama katakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Puji Tuhan, katakan amin, haleluya. Langsung kita cus buka 2 Tawarikh ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Oke. Ada satu cara yang sangat praktis dan bebas biaya, yaitu gratis, untuk mematahkan rasa ngantuk. Yang pertama adalah ambil segelas air putih lalu minum. Ya. Karena kalau pakai tusuk gigi diganjel nanti bahaya, ngantuk hilang, mata kita perih Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mau mulai buka di 2 Tawarikh. Kemarin kita belajar mengenai Tehillah Natan Ma'araf, ya. Pujian dengan penuh semangat dan gairah, dan di balik itu ada kuasa Tuhan yang langsung melakukan penyergapan atas musuh-musuh kita. Penyergapan itu ibaratnya langsung benar-benar dipatahkan gitu ya, segala kutuk turunan, segala sakit penyakit dan semua hal-hal yang merintangi pertumbuhan kita. Nah, sekarang kita mau belajar berikutnya nih. Di 2 Tawarikh pasal yang ke-20 kita akan baca setelah puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring, kita baca di ayat 20. Baik. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Nah, ini bisa digarisbawahi. Lalu percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ini sama seperti mirip ketika kita naikkan, "Sebab Engkau mulia dan layak dipuji." Jadi mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring ya. Itu sebabnya kemarin Abuna sampaikan bahwa kalau sudah di gereja, sudah di komsel, apalagi di BW, kalau kita nggak nyanyi kita rugi. Karena apa? Karena ada kuasa di balik setiap nyanyian pujian kita. Lalu kemudian di ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini yang Abuna katakan kemarin. Di balik pujian berkualitas Tehillah ada Natan Ma'araf, ya, penghadangan dari Tuhan. Dan hasilnya apa saudara? Musuh-musuh itu kalah Bapak Ibu, ya.
Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan, maka mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ya, katakan wow, wow, katakan Tuhanku dahsyat. Iya, ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Kalau kita sudah punya pribadi yang kita andalkan, lalu kita ngapain mengandalkan yang lain, betul enggak? Nah, jadi ini saatnya Bapak Ibu dan saya juga mengatakan demikian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang bisa kita andalkan, udah nggak usah ngandalin yang lain gitu. Ya, yang mirip-mirip udah nggak perlu lagi gitu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang Abuna sampaikan tadi, ketika Tuhan berperang, kita malah mengumpulkan berkat. Ya. Ini adalah sebuah metode yang tidak ditemukan di tempat lain kecuali kita. Dalam kehidupan orang percaya yang di Antioquia pertama kali disebut Kristen karena pengikut Kristus, yaitu Allah yang telah inkarnasi. Namun kita sedang membahas di masa Allah belum inkarnasi. Namun penyertaan dan kehadiran Allah itu benar-benar nyata dan luar biasa. Ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih berapa hari mereka mengangkut barang-barang itu dan juga anak-anakku itu 3 hari. Itu artinya apa? Ada kesempatan dan ada satu rentan waktu yang gak cuma sekali saja kita bisa berkelimpahan. Tapi ada masa-masa di mana kita berkelimpahan. Ya, kalau kita memproyeksikan dalam kehidupan kita hari ini saatnya mungkin Bapak Ibu yang memang saat ini sedang merasa bahwa bisnis saya lagi bagus nih. Usaha saya lagi lancar, puji Tuhan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mendapat banyak berkat, ada pertolongan Tuhan, jangan langsung dihabiskan. Tetapi apa? Disimpan baik-baik, lalu melakukan perencanaan keuangan yang benar dan jangan memenuhi apa yang cuma kita inginkan saja. Apalagi nih masa liburan. Kita sebagai orang tua, saya Abuna dan Abuni, pasti akan jadi beban mewakili seperti Bapak Ibu semua. Aduh, anak cucuku lagi liburan, tapi keadaan sedang bukan seperti dulu gitu. Enggak seperti dulu, enggak sama seperti dulu gitu. Tentu kita punya beban apa? Kita pengen anak-anak kita juga dapat haknya untuk bisa liburan gitu ya. Tapi sebagai orang tua kita pasti punya perencanaan ya. Kita harus sigap dalam pengelolaan. Nah, bagaimana caranya? Percayalah Bapak Ibu, kami sebagai orang tua pun kami sangat yakin nanti ada bagian untuk anak-anak kami bisa berlibur. Kapan itu? Dalam rentan waktu yang Tuhan tentukan. Sama seperti rentan waktu 3 hari ketika Yosafat bisa menjarah semuanya. Sebenarnya menjarah ini bukan menjarah ya, tetapi mengambil apa yang menjadi hak bagi kerajaan yang memenangkan pertempuran. Jadi bukan merampok ya, kita harus kesampingkan arti kata merampok, karena menjara di sini adalah mengambil bagian yang mana bagian yang dilakukan itu adalah hak sebagai bagi kerajaan yang memenangkan sebuah pertempuran. Tapi membedakan dengan bangsa-bangsa lain adalah mereka tidak melakukan hal yang lain ya.
tidak melakukan kejahatan seksual dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari kata teks asli bahasa Ibrani, barang-barang berharga itu Keli Cemdah ya. Keli Cemdah artinya apa? Bukan hanya perhiasan saja, tetapi sesuatu yang value-nya tinggi, nilainya tinggi. Apa yang bisa kita pahami di sini? Kalau kita tetap percaya, tadi kan kita kan percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya, maka kita akan berhasil dan juga menang ya. Nabi bicara mengenai pemimpin di gereja, Nabi bicara mengenai orang yang menjadi mentor rohani kita. Apa yang kita dengar selama itu bersumber kepada Alkitab, bukan asumsi pribadi, kajian yang bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Itu yang kita ikuti. Jangan sembarangan percaya, maksudnya gitu. Ya, karena di sini korelasi antara percaya dengan nabi-nabi itu adalah gini. Percaya dulu kepada Tuhan dan nabi-nabinya Tuhan gitu. Artinya kan hamba-hamba Tuhan atau mentor-mentor rohani yang memang hidupnya tuh selaras dan berakar di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Benar-benar bisa menjadi cermin teladan, benar-benar bisa menjadi contoh, jadi orang tua rohani, jadi kakak rohani. Ya, yang benar-benar bisa kita lihat pertanggungjawaban seperti apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan dan diperkatakan. Demikian artinya gitu ya. Nah, dengan demikian kalau ini kita lakukan, maka ketika Tuhan berperang ganti kita dalam rentan waktu tertentu seperti yang saya bilang, kalau usaha sekarang lagi berhasil, itulah saatnya di mana itu adalah hak saudara gitu. Itu hak saudara untuk terus mengambil berkat Tuhan, nikmati aja, tapi bukan untuk diboroskan. Karena ada nanti masa di mana kita harus benar-benar menggunakan secerdas mungkin. Bagaimana dengan kami yang sedang dalam keadaan pas-pasan, Abuna? Sama seperti Abuna bilang tadi. Kami sebagai orang tua juga ngerasa, aduh anak-anak kami ini butuh liburan, kasihan juga gitu. Tapi puji Tuhan kami diberikan satu ide ya kreatif ya. Mulai dari kegiatan di rumah dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus bisa memberikan sebuah edukasi pengajaran bahwa liburan bukan berarti harus selalu keluar. Walaupun kami percaya, kami berdoa Tuhan nanti akan sediakan berkat untuk liburan anak-anak kami. Tapi kami tidak bertopang dagu, kami diam. Ini kan sebenarnya adalah musuhnya adalah diri sendiri, betul nggak? Satu sisi kami bisa aja nekat. Tapi di balik kenekatan itu kalau bukan berdasarkan hikmat dari Allah, itu akan membuat kami mempersulit keadaan kami sendiri. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya ini adalah kebiasaan orang-orang gaya hidup kekristenan lama. Boros tapi minta berkat dari Tuhan. Makan sembarangan tapi minta mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kira-kira demikian. Nah, sedangkan kita kan bukan gaya hidup yang lama, kita gaya hidup yang baru, gaya hidup yang bertumbuh. Ya, barang-barang berharga, sesuatu yang bernilai. Apa yang bernilai? Kebersamaan Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi hak anak-anak itu harus kita berikan selama kita bisa berikan. Dulu waktu anak-anak Abuna itu masih kecil, ada berapa masa ya? 3 tahun atau 4 tahun gitu. Abuna jarang sekali gak pernah datang, gak pernah nganter karena memang jarak kan. Mereka di Sorong, Abuna di Jakarta gitu. Di Bekasi maksudnya. Nah, ketika mereka sudah ada di Bekasi, dengan semangat 45, Abuna selalu antar ke sekolah. Ya. Walaupun jaraknya mungkin bukan jarak yang jauh. Lalu ada yang menarik. Sempat ditanya sama tetangga pertanyaan yang wajar dan juga security. Diantar Pak gitu. Tapi kalau Alden pulang itu jalan kaki. Kadang diantar sama temennya gitu ya. Tapi kalau berangkat selalu saya antar gitu. Singkat cerita ada pertanyaan, sekolahnya gak terlalu jauh ngapain diantar gitu ya. Saya langsung bilang begini, saya sempat kehilangan masa yang begitu berharga Pak. Ketika mereka di masa-masa golden age. Nah, ini yang sedang saya ganti.
selagi saya masih diberi kesempatan. Ya. Terkadang kesibukan itu merampas sesuatu yang bisa kita tabur untuk keluarga kita. Terkadang kesibukan juga bisa merampas sesuatu yang bisa kita tabur untuk pelayanan kita. Nah, akan ada masa di mana Tuhan berikan rentan waktu kita mengambil hak yang merupakan hak kita yang sempat hilang gitu loh. Mungkin orang bilang adalah kewajiban, tapi kalau kewajiban buktinya banyak orang tua juga yang tidak merasa berkewajiban untuk ngantar anak atau apa gitu ya. Karena kepada kenyataannya ya saya juga sibuk, saya nggak bisa. Jadi ini bukan tentang hak dan kewajiban, tapi bicara tentang seberapa berharga waktu dan situasi dan juga kesempatan yang Tuhan berikan. Kesehatan itu juga sesuatu yang berharga. Bisa dikatakan sebagai Heli Cemdah yang bernilai, yang bisa menghiasi kehidupan kita. Selagi kita masih kuat, masih mampu, masih segar, berarti kita nggak boleh sembarangan lagi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya. Misalnya begitu, beda sama zaman kita masih dulu ya, masih muda dulu. Artinya kita sudah harus mulai menyediakan ada satu rentan waktu di mana mungkin kita tidak bisa menikmati itu. Selagi kita masih menikmati, kita juga tidak boleh menikmati dengan sembarangan. Karena sekali lagi, ketika Tuhan berikan kesehatan ini dengan seperti berkat kelimpahan yang besar, lalu juga bukan sekedar kemenangan dalam proyek pekerjaan ya. Itu sama halnya dengan ketika Yosafat itu mengambil jarahan selama 3 hari atau mengambil apa yang menjadi haknya dan menikmati semua sampai ke bagian ternak-ternaknya. Artinya apa saudara? Di sini Tuhan sedang menunjukkan betapa sangat baik sebagai Tuhan. Jadi kalau mulut kita mengatakan, ah Tuhan gak adil, ah Tuhan ini begini, mana Tuhan Yesus itu begini, kita harus bertobat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita saja belum tentu akan berani mengambil tanggung jawab orang lain, masalah orang lain. Lah kita aja punya masalah udah banyak banget gitu. Tetapi Tuhan memberikan sebuah keteladanan. Bagaimana Tuhan berani untuk mengambil sebuah langkah. Ya dia Tuhan, nggak heran lah Abuna. Nah, kalau Anda bisa mengatakan nggak heran, kenapa Anda berkurang rasa percaya dan mengatakan bahwa Tuhan itu nggak baik? Bukankah dia sangat heran? Sampai kita mengatakan ya nggak heran orang Tuhan itu maha dahsyat, malaikatnya banyak, kuasanya lebih dari manusia. Nah, kalau gitu kenapa kita masih ragu dan kita berkurang dan kerajinan kita kendor? Padahal Tuhan sedang menyediakan satu kesempatan nanti untuk orang-orang yang mau taat, tunduk, dan memuliakan Tuhan. Di sini kita belajar. Seperti yang Abuna bilang kemarin. Daripada kita ngomel-ngomel masalah kita kurang ini, kita apa ini, itu dan lain sebagainya. Lebih baik kita diam atau kita mengucap syukur. Karena ngomel-ngomel tidak bikin jalan keluar, maka malah bikin jalan berkat tertutup. Tetapi kalau kita diam, kita dengar lagu rohani, kita putar lagi BW yang episode yang kemarin, kita ikut doa lagi, lihat bagaimana ada jalan keluar, lihat bagaimana ada berkat yang tak terduga. Karena kita hidup bukan cuma sekedar cari senang, kita kerja bukan cuma sekedar cari rezeki atau berkat saja. Tuhan itu akan bekerja bagi kita. Karena hidup kita itu fokusnya adalah apa? Memastikan hidup benar, selaras dengan kebenaran firman Tuhan, jadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan diri sendiri juga, dan semua pencapaian kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita nggak perlu pusing mengenai kecukupan atau tidak, masa tua saya bagaimana. Apalagi anak-anak muda sekarang kadang bingung. Belum saatnya nikah udah mikir nikah duluan. Waduh, zaman susah sekarang begini, gimana ntar gue mau nikah. Padahal ya ampun, usianya masih jauh untuk nikah.
Belum tua udah mikirin masa tua. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan yang masih rentannya jauh banget gitu. Padahal yang harus dihadapi adalah ini. Tapi kenapa dia tidak berani menghadapi dan pusing? Karena dia tidak beriman bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya mau untuk taat bangun pagi, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan berperang ganti saya. Saudara, Anda bisa bayangkan, kehidupan orang percaya yang taat itu akan membuat orang lain begini. Kok saya kerja banting tulang, susah payah, jerih payah, kesana kemari. Kok kamu kayaknya tenang-tenang banget, situasi lagi gak enak, lagi ada ini, kok kamu santai aja gitu. Kerjanya cuma doa apa ya, kita kan gak cuma sekedar doa. Karena doa tidaklah ada faedahnya kalau kita tidak tidak barengi, tidak sertakan dengan seperti yang Abuna bilang tadi, ketaatan dan ketertundukan kita. Yang mana dalam konteks minggu ini itu kita diajarin memuji, menyembah Tuhan dalam segala hal, mengajak orang-orang berkumpul bersama berdoa, berani untuk menghadapi setiap tantangan karena ada Tuhan yang akan berperang ganti kita. Jadi kalau Anda sekarang sedang menghadapi tantangan di pekerjaan, jangan Anda mundur, jangan langsung kita mengatakan bahwa gini, emang pekerjaan ini bukan saya, ini bukan bagian saya nggak bakat di sini. Tapi kalau Tuhan sediakan, kalau Tuhan berikan, saya bukan panggilan saya ini, Abuna. Tapi kalau tidak ada hal yang lain bisa kita kerjakan, cuma itu yang bisa kita kerjakan. Lihat bagaimana engkau akan merasakan keterlibatan kuasa Tuhan yang real. Karena saya mengutip satu firman Tuhan, ketika kita merasa lemah, buat orang-orang percaya yang hidupnya taat dalam Kristus, justru di situ kekuatan sebenarnya. Karena kuasa Tuhan itu akan semakin nyata. Yang mengerti katakan amin. Jadi hidup ini juga nggak cuma sekedar target kerja, ya, nggak cuma sekedar cari enak, bangun relasi, ya, atau berkat finansial. Tetapi hidup ini sama seperti Kheli Cemdah tadi. Ada banyak yang bernilai dan berharga. Kebersamaan dengan keluarga, lalu kemudian juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kesempatan untuk bertatap muka dengan Tuhan melalui hadiratnya. Mari kita satu di dalam doa. Dan kami bersyukur dan berterima kasih. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kalau kami bisa merasakan damai sejahtera melalui hadirat-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di setiap rumah-rumah yang ikut BW. Engkau ada di setiap pribadi, lepas pribadi yang ikut BW. Baik tua maupun muda dan juga anak-anak. Engkau juga ada di setiap perjalanan kami hari ini. Engkau ada di setiap pekerjaan kami hari ini. Engkau ada di setiap pelayanan kami hari ini. Engkau ada di setiap orang yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Engkau ada di setiap orang yang mungkin saat ini sedang mengalami konsekuensi hukuman apapun dan dimanapun. Ketika seseorang datang kepadamu sama seperti kami percaya Engkau hadir, maka Engkau ada. Dan kalau ada bagian kami yang hanya diperlukan merendahkan diri, kami diperlukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada setiap mentor rohani dan hamba Tuhan yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan, dan bukan hanya karena karisma atau asumsi pribadi mereka, maka kami akan mengalami rentan waktu atau kesempatan momentum di mana kami akan menikmati setiap hak yang bisa kami ambil, yang akan kami terima. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan kami yakin dan percaya ada kelimpahan yang akan Tuhan berikan di waktu yang tepat untuk setiap kami. Karena kami memiliki Engkau, maka kami tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Engkaulah satu-satunya yang berharga dalam kehidupan kami. Dan izinkanlah kami untuk juga memperlakukan orang-orang di sekitar kami sebagai pribadi yang berharga. Waktu sebagai waktu yang berharga. Sama sebagaimana saat ini
Ketika berkat Tuhan dilimpahkan, kami mau terima dengan iman. Kami percaya ada terobosan dan jalan keluar. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, pertolongan, dan kesempatan di mana engkau akan menuai hakmu, menikmati setiap berkat demi berkat yang akan Tuhan limpahkan dan berikan kepadamu. Pertolongan yang datang kepadamu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan dan kesempatan melihat dan merasakan bagaimana engkau cukup tunduk, taat dan diam menyembah memuliakan Allah, karena Allah akan berperang ganti engkau dan engkau selanjutnya menikmati berkat yang Allah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat Baik, baik. sangat baik. Selalu baik. Selamanya baik. Namanya Yesus. Yesus Kristus. Kasih tos. Jangan apa Bapak Ibu? Kasih kendor. Kasih kendor. Kendor. Terima kasih Abu Nafi. Tuhan Terima kasih berkati. ya Bunda. Thank you, Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Terbaik semua. nih. Tuhan Terima kasih Yesus Abuna, memberkati. Abuni, dan Terima saudara terkasih semua. Amin. kasih semua Bapak Ibu. Banyak ya Tuhan Boleh memberkati. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Abuna, Kasih Abuna. Abuna, saya minta doakan adik saya Herman. Abuna, pagi ini saya dengar dia ada sakit di lambungnya, pinggangnya Abuna. Namanya Herman. Tolong doain Abuna. Oh, Bapak Herman, adik Iya, Lingga sakit di Iya. bagian lambung ya? iya sama pinggangnya. Tadi saya dapat kabar dari dia. Oh, oke. Pak Hermannya ada di sini. Oh, Pak Iya. Hermannya di rumah Di sakit. rumahnya, bukan di rumahnya. Oh, di rumahnya. Oke. Iya, Ya, nanti minta tolong Pak Herman untuk menyaksikan BW ini ya, iya. supaya ikut doa juga. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita satu dalam doa yuk, biar doa ini juga berlaku bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari Bapak Ibu yang tidak bisa Abuna sebut. Mungkin mereka juga sedang mengalami sakit, ini juga berlaku atas mereka. Mari kita berdoa. Mari kita, ya, Pagi, Abu. pagi, mari kita berdoa. Saya juga salah makan obat, Abu. Oh, Pak Ogi, salah makan obat. Oke. Ya, tapi udah membaik sih mendingan. Oh, oke, baik Pak Ogi. Baik, kita satu di dalam doa ya, nggak apa-apa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Kami arahkan tangan kami mewakili Pak Herman dan juga Pak Ogi yang saat ini butuh pertolongan kuasa Tuhan untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan atas yang sedang dialami. Pak Herman sedang mengalami sakit lambung dan pinggang. Pak Ogi juga sedang mengalami keracunan obat karena salah makan obat. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang dengan kuasa kepada kuasa yang benar di atas segala kebenaran. Kuasa yang mampu menyembuhkan, kuasa yang mampu memulihkan, kuasa yang akan mampu membuat Pak Ogi dan Pak Herman bersaksi bagaimana Engkau melakukan percepatan pemulihan itu. Dijauhkan dari efek samping yang berbahaya, dijauhkan dari diagnosa yang mengerikan. Kami juga percaya Tuhan Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan baik sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh Pak Herman dan juga Pak Ogi. Sama seperti kami semua, Tuhan berikan kesehatan, demikianlah Pak Ogi dan Pak Herman juga akan sehat seperti sedia kala. Terimalah mujizat, nikmati kebaikan Tuhan, dan ceritakanlah kuasa Tuhan yang menyembuhkanmu agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Abuna doanya untuk adik saya, Abuna. Sama-sama. Oke, sampai ketemu hari Senin ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Bye. Terima kasih Abu. Bye. Bye. Bye.